Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Adam, NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case kedua yang berjudul minuman isotonis pelepas dahaga. Saya akan masuk ke overview case-nya terlebih dahulu. Menik, seorang mahasiswa FK yang tengah kumpul bersama keluarganya. Nah, keluarga Menik melakukan lomba di matahari yang panas seperti itu. Di tengah matahari yang panas. Nah, opa dan oma yang ikut lomba keringetan, berkeringat, bercucuran seperti itu. Nah, setelah itu mereka berdua menepi dan merasakan nadinya berdetak cepat. Ini terjadi karena regulasi jangka pendek untuk volume cairan ekstraseluler yaitu refleks baroreseptor. Nah, keluarga Menik disediakan minuman isotonis. Setelah mereka berlomba, mereka banyak minum ini. Nah, gunanya minuman isotonis di sini untuk mengkompensasi cairan yang berkurang. Oke, lalu setelah itu mereka sudah selesai lomba, masuk ke dalam ruangan, banyak minum minuman isotonis, makan snack, dan ingin berkemih. Kenapa ingin berkemih? Karena di dalam pembuluh darah atau dalam plasma darah, di sini ada kelebihan H2O. Nah, kelebihan H2O ini nanti akan dilepaskan melalui urin, masuk ke vesika urinaria, refleks miksi, ingin berkemih. Nah, Menik teringat materi ujiannya mengenai asam basa, cairan, dan elektrolit seperti itu. Nah, itu dia overview-nya. Saya akan menjelaskan dari, ya ini dia. Oke, yang pertama renal dalam regulasi elektrolit, lalu cairan dan asam basa tubuh. Renal merupakan salah satu organ yang berperan dalam keseimbangan ini, seperti itu. Melalui prosesnya, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, juga ekskresi, renal menjaga keseimbangan tersebut. Bagaimana caranya? Jadi ketika filtrasi, arteriol aferen membawa molekul-molekul, nah lalu dia akan terfiltrasi oleh endotel terfenestrasi, dua lapis, lalu tengahnya ada membran basal bermuatan negatif yang mengambil muatan-muatan positif seperti itu. Jadi ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan ion-ion yang sedikit netral seperti Cl- dan juga HCO3- dia bisa masuk. Lalu juga ada laktat, lipid, glukosa yang masuk ke dalam glomerulus kapsula Bowman-nya. Oke, menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal ini akan terjadi reabsorpsi. Bagaimana caranya? Jadi, di sel-sel epitelnya ada pompa ATPase. 3 natrium dipompa keluar sel, 2 kalium dipompa ke dalam sel. Pompa keluar menuju ke cairan interstisium. Oke, nah ini akan ada hubungannya dengan penjagaan gradien konsentrasi seperti itu. Oke, 3 natrium keluar sel, natrium di dalam sel jadi sedikit, natrium maka dia bisa masuk melalui kanal. Nah, kanal ini nanti juga dapat membawa glukosa dan juga laktat beserta asam amino masuk ke dalam sel dibawa ke lumen interstisial. Oke, lalu lipid bagaimana? Untuk lipid dan juga urea bisa masuk ke dalam lumen interstisial melalui celah antar sel seperti itu. Nah, setelah itu nih kalium, lalu Cl-, kalsium, magnesium, dia bisa sama seperti lipid dan urea tadi melalui celah antar sel seperti itu. Oke, direabsorpsi di sini. Di lumen interstisial akan memiliki banyak molekul zat terlarut. Nah, ketika dia memiliki banyak molekul zat terlarut, osmolalitasnya akan meningkat. Osmolalitas itu adalah perbandingan antara zat terlarut dan pelarut. Oke, osmolalitasnya meningkat. Nah, berarti di sini semakin asin. H2O yang tadi sudah terserap juga di sini, nanti dia akan keluar menuju ke lumen interstisial. Gunanya apa? Untuk menjaga gradien konsentrasinya, sehingga tidak terlalu asin seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Melalui aquaporin 1 yang terdapat di Ansa-Henle pars descendens. Oke, H2O keluar ya, di sini memenuhi lumen interstisial, menjaga gradien konsentrasi. Nah, di sini kenapa ada angka-angka? Angka-angka ini menunjukkan gradien konsentrasi atau tekanan nilai osmolnya. Semakin ke bawah, jadi menuju ke apex dari medula, dia semakin asin seperti itu. Karena memang di sini sangat banyak molekul-molekul natrium, kalium, klorid seperti itu. H2O dan juga molekul-molekul tadi dia akan naik ke Ansa-Henle pars ascendens
Dan untuk molekul itu, khususnya natrium, kalium, dan 2 klorin, dia akan dilepaskan menuju ke lumen interstisial. Tuh, melalui kotransport di sel epitelnya. Nah, turun dia semakin asin, naik dia semakin berair seperti itu. Nah, begitu dia sudah masuk ke tubulus contortus distal, di sini tekanan miliosmolnya hanya tersisa 200 miliosmol. Oke, dan di sini urin hanya tersisa banyak air, H2O, sekitar 90%. Sisanya adalah molekul-molekul seperti natrium, kalium, juga H+ ya. Oke, urea juga ada. Nah, di sini juga ada counter cation exchanger. Gunanya apa? Di sini sama untuk menjaga gradien konsentrasi di lumen interstisial seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi, tadi di sini ada banyak molekul ya. Oke, natrium klorida yang tadi ini ada masuk ke sini, dia akan masuk ke dalam fasa rekta, diikuti oleh air. Oke, menjaga gradien konsentrasi. Lalu, begitu dia naik ke atas ya, menuju ke yang bagian biru ini, natrium klorida akan keluar, H2O akan keluar. Sehingga gradien konsentrasinya awalnya 1200 di bawah, begitu dia naik ke atas ini, dia akan turun kembali jadi 300. Tuh, menjaga tetap stabil. Oke, lalu di sini bagaimana caranya? Ini ada natrium, kalium, H+, ini K+, mohon maaf. Oke, jadi di sel prinsipal di tubulus contortus distal, dia memiliki reseptor mineral kortikoid. Oke, ini mineral kortikoid atau aldosteron bisa terlepas ketika ada kondisi hiponatremia dan juga hiperkalemia. Oke, itu adalah salah satu pemicunya. Dan juga sistem renin angiotensin aldosteron. Tapi itu sudah. Oke, aldosteron terikat dengan reseptornya, mengaktifkan dogma sentral membentuk SGK, serum dan glukokinase, dan juga epithelium natrium channel. Dan juga nanti dia akan membentuk kanal kalium ini. Nah, di sini ada pompa ATPase, memompa 3 natrium keluar sel, 2 kalium ke dalam sel. Dalam sel, natrium rendah, maka natrium dari dalam lumen tubulus distal akan masuk. Oke. Lalu dia akan mengikuti pompa ATPase ini, masuk ke dalam darah. Memperbaiki hiponatremia tadi. Nah, dalam darah 2 kalium tadi akan dibawa oleh pompa ATPase lalu dilepaskan menuju ke dalam urin melalui kanal kalium ini seperti itu. Jadi ada pertukaran ion di sini ya untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam darah. Oke, nah lalu ketika kita masuk ke dalam sini, ke dalam ductus colligen, ductus collectivus ya. Di sini terjadi penjagaan keseimbangan asam basa gitu. Regulasi asam basa yang dilakukan oleh sel interkalat A dan interkalat B. Di sini akan aku jelaskan juga langsung sekaligus ke keseimbangan asam basanya. Oke, sebelum ke sini, jadi apa itu asam? Asam itu adalah molekul atau senyawa yang memiliki molekul H+, memiliki ion H+, dan sifatnya melepas proton atau melepas H+. Sementara untuk basa adalah molekul atau senyawa yang memiliki ion OH- dan bersifat menerima proton seperti itu. Nah, pada kimia pH normal itu 7. Kurang dari itu asam, lebih dari itu basa. Tapi pada plasma darah kita pH normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kurang dari itu asidosis, lebih dari itu alkalosis. Asidosis dia asid terlalu asam, alkalosis alkali atau basa seperti itu. Nah, untuk kedua kondisi ini memiliki dua jenis, respiratorik dan metabolik. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, untuk yang respiratorik kita bermain di karbon dioksida. Untuk metabolik kita bermain di HCO3- atau bikarbonat. Seperti itu. Nah, di sini tubuh kita memiliki sebuah sistem ya, yang bukan sebuah, beberapa sistem yang berfungsi untuk menjaga pH disebut sebagai sistem buffer. Ada beberapa ya, buffer protein ini dilakukan oleh hemoglobin dan juga albumin seperti itu. Lalu ada buffer karbonat bikarbonat ya, ini dia nih buffer utamanya. Oke, lalu buffer fosfat. Nah, buffer fosfat ini ada di renal seperti itu. Nanti akan aku jelaskan ketika masuk ke interkalat A, interkalat B. Oke, lalu sumber H+ sendiri dia ada asam karbonat, ini dia ya, H2CO3 dengan karbonik anhidrase nanti dia akan membentuk H+. Nah, lalu asam anorganik H2SO4 dan juga H2PO4 ya dia ada di sini. Dia bisa dipecah sebenarnya H2SO4 dan juga H2PO4 ini yang menjadi H+ seperti itu. H+ plus dan H+ dan juga beberapa molekul lain. Lalu asam organik, asam laktat dan juga asam lemak seperti itu. Oke,
asidosis, kita mulai dari respiratory. Kenapa? Karena dia dikompensasikan oleh renal seperti itu. Jadi, simpelnya seperti ini. Kalau dia respiratorik, CO2-nya yang bermasalah, yang mengkompensasinya adalah renal. Kalau metabolik, HCO3- yang bermasalah, yang mengkompensasi adalah pulmo atau paru-paru, seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari respiratorik acidosis. Ketika kita menghirup banyak CO2 ya di sini, ya, atau menahan banyak CO2 dalam tubuh kita, kadarnya meningkat. CO2 mudah berikatan dengan air, membentuk asam karbonat. Nah, asam karbonat ini dipecah oleh enzim karbonik anhidrase dalam darah, membentuk H+ dan juga HCO3-. Karena CO2-nya banyak, otomatis H+-nya setelah proses tadi juga banyak. Nah, ketika H+ ini banyak, maka akan terjadi peningkatan, penurunan pH seperti itu. Nah, itu adalah yang asidosis respiratorik. Itu. Nah, lalu untuk alkalosisnya bagaimana? Nah, untuk alkalosis sendiri, ini mohon maaf harus ini panahnya turun. Jadi alkalosis sendiri karena dia terlalu basah, otomatis di sini H+-nya sedikit. Kalau H+-nya sedikit, apa yang bisa kita duga? CO2-nya sedikit. Ya, ketika kita mengalami hiperventilasi, kita terlalu banyak membuang CO2. Seperti itu. CO2 didapat dari mana sih? CO2 didapat dari hasil metabolisme sel. Seperti itu. Oke, dia turun CO2-nya, nanti dia sedikit berikatan dengan H2O, nanti dia sedikit membentuk asam karbonat, dipecah juga nih asam karbonat ini, membentuk sedikit H+, seperti itu. Nah, karena H+-nya sangat sedikit, nanti dia akan mengalami penurunan, bukan penurunan, peningkatan pH, seperti itu. Bagaimana kompensasinya dari renal? Nah, untuk yang asidosis, nanti renal dia akan melepas banyak bikarbonat ke dalam darah, mengambil H+ dari dalam darah, dilepaskan menuju ke tubulus, bukan tubulus, ductus colligens. Nah, disinilah peran dari sel interkalat A, interkalat B. Oke, ketika asidosis respiratorik interkalat A, dia akan mendeteksi perubahan pH itu, lalu dia akan mengambil H+ dari dalam darah ya, dengan pompa K+H+ ya, H+ dari lumen ductus colligens dibawa ke dalam darah, H+ dalam darah dibawa ke ductus colligens, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, lalu dia bisa mengambil CO2 juga. CO2 melalui persamaan ini ya, membentuk H+ HCO3-. H+-nya keluar, HCO3-nya dibawa ke dalam darah, seperti itu. Oke, H+ tadi yang sudah masuk ke sini kan ada dua. H+ ini bisa berikatan dengan NH3, membentuk NH4. Nah, NH4 ini nanti akan dilepaskan bersama urin. Selain itu juga, ini salah satunya buffer fosfat ya. H+ ini dia bisa berikatan dengan fosfat. Fosfat juga termasuk salah satu molekul yang difiltrasi di sini. Oke, H+ berikatan dengan fosfat membentuk asam fosfat seperti itu ya. Oke, H2PO4. Nanti dilepaskan bersama urin. Nah, lalu bagaimana dengan alkalosis? Nah, kalau alkalosis yang terjadi benar-benar kebalikannya seperti itu. Nah, kalau alkalosis di sini karena CO2-nya turun, ya otomatis H+-nya sedikit, interkalat B lah yang aktif. Dia nanti menggunakan pompa K+H+, melepas K+ dari dalam darah menuju ke ductus colligens dan mengambil H+ dari dalam ductus colligens menuju ke dalam darah. Seperti itu. Ini ya ada panahnya. Oke, dia juga bisa mengambil CO2 membentuk asam bikarbonat, bukan asam bikarbonat, membentuk bikarbonat. Tapi HCO3- ini dia nanti akan dilepaskan masuk ke dalam ductus colligens seperti itu. Di ductus colligens ini dia bisa bergabung dengan H+ yang kebetulan lewat di sini membentuk asam karbonat dan dia akan dipecah menjadi CO2 dan juga H2O. Seperti itu. Oke, H2O-nya tadi kan di sini masih ada H2O ya, akan diserap oleh sel prinsipal yang ada di ductus colligens dengan bantuan vasopresin. Nah, di sini vasopresin bisa aktif ketika asupan cairan kita berkurang seperti itu. Oke, jadi vasopresin ini berikatan dengan vasopresin reseptor tipe 2 di sel prinsipal, lalu dia akan membentuk aquaporin tipe 2. Nah, aquaporin tipe 2 ini bisa membuat air masuk ke dalam sel prinsipal, lalu sel prinsipal dia punya aquaporin 1 nih. Secara natural, nanti H2O ini bisa masuk ke aquaporin 1 menuju ke lumen interstisial seperti itu. Oke, itu adalah mekanisme dari kompensasinya. Nah, lalu bagaimana dengan metabolik? Kalau metabolik sendiri di sini HCO3-nya
Ketika asidosis, dia turun di dalam darah. Oke, nah sekarang pulmo dia akan mengkompensasi dengan cara hipoventilasi atau dia mengurangi napas. Sehingga di sini CO2-nya banyak yang disimpan, pH-nya turun seperti itu. Mohon maaf, pH-nya naik, naik. Iya turun, mohon maaf. Oke, lalu alkalosis. Nah, mohon maaf tadi, untuk di sini asidosis metabolik, HCO3- turun, H plusnya banyak. Nah, bagaimana si CO2 ini? Dia akan mengalami hiperventilasi, mohon maaf, untuk membuang CO2, sehingga H plus yang dibentuk itu sedikit. Nah, kalau yang alkalosis, dia kebalikannya. HCO3- sedikit, maka CO2-nya, HCO3- banyak, maka CO2-nya harus banyak juga. Bagaimana caranya? Dengan hipoventilasi. Oke, sehingga di sini terjadi keseimbangan pH. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan si cairan ini? Oke, cairan tubuh. Cairan tubuh adalah cairan yang berada dalam tubuh berfungsi sebagai penyusun transport. Seperti itu. Oke, dan juga penyalur nutrisi ya, suatu bagian dari transport. Dia tersusun dari banyak hal. Oke, dia menyusun 60% berat badan kita dan berjumlah sekitar 42 liter. Nah, dia ada dua, cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Ini ada ya, 20% berat badan, 14 liter untuk cairan ekstraseluler. 40% berat badan, 28 liter untuk cairan intraseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini dia ada dua, plasma dan juga interstitial fluid atau cairan interstisial. Nah, yang lebih banyak adalah cairan interstisial. Seperti itu dengan 16% berat badan, 11,2 liter. Sementara untuk plasma hanya 4% berat badan dan 2,8 liter. Oke, plasma sendiri dia memiliki banyak natrium dan juga banyak klorin. Seperti itu, dia memiliki banyak garam. Kenapa? Karena memang di sini banyak air juga gitu ya. Natrium klorida dia nanti dapat memicu air mengikutinya dengan tekanan osmotik. K plusnya sedikit, HCO3- sedikit. Nah, interstitial fluid dia mirip dengan plasma darah. Oke, untuk CIS secara intraseluler dia memiliki banyak fosfat dan juga kalium. Sementara untuk natrium juga klorida itu sedikit. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan osmolaritasnya? Seperti itu. Plasma darah itu harus isotonis. Ya. Plasma darah dan juga cairan intrasel itu harus isotonis, mohon maaf. Jadi di sini osmolaritas CS dan osmolaritas CS harus sama. Oke, H2CS dan juga H2CS harus sama. Bagaimana caranya? Dengan beberapa regulasi-regulasi di bawah sini seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengalami dehidrasi? Osmolaritas akan meningkat. H2O dalam sel akan menurun. Maksud osmolaritas di sini adalah konsentrasi zat terlarut itu menjadi besar seperti itu karena H2O-nya berkurang. Maka kompensasinya sel-sel akan mengkerut ya untuk menyamakan osmolaritasnya seperti itu. Jadi H2O akan keluar dari sel. Terus kalau hiperhidrasi atau kita kebanyakan air, osmolaritasnya akan turun, H2O-nya akan meningkat. Nah, bagaimana caranya agar kembali stabil? H2O dia akan masuk ke dalam sel sehingga selnya akan mengalami pembesaran. Nah, di sini dehidrasi hiperhidrasi dia juga bisa memicu nih hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia dan juga hiperkalemia. Hipokalsemia, hiperkalsemia. Nah, mengapa? Ketika kita mengalami dehidrasi, perbandingan jumlah air dan zat terlarut itu agak timpang. Jadi ketika dihitung, zat terlarutnya memiliki konsentrasi yang besar. Kalau hiperhidrasi, perbandingan juga timpang. Airnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut. Jadi kalau kita hitung konsentrasi zat terlarutnya, dia akan sedikit. Seperti itu. Nah, hiponatremia, kekurangan natrium, dia bisa mengaktifkan ini, sistem RAS dan juga hipernatremia. Oke, nah kedua ini dia bisa menyebabkan kejang, kelemahan otot. Oke, hampir semua bisa menyebabkan kejang dan juga kelemahan otot. Oke, untuk hipo dan juga hiperkalsemia dia bisa menyebabkan parestesia atau kesemutan seperti itu. Oke, nah hipernatremia dia juga bisa memicu edema atau pembengkakan pada jaringan. Mengapa? Karena di sini ya H2O-nya masuk ke dalam sel seperti itu. Oke, H2O masuk ke dalam sel. Mohon maaf, bukan hipernatremia, tapi hiperhidrasi. Edema apa? Edema cerebral. Jadi pembengkakan jaringan di otak gitu. Nah, edema cerebral ini bisa menyebabkan sakit kepala. Oke, itu sedikit
review klinis ya. Oke, lalu untuk regulasi dan juga regulasi volume dari cairan ekstraseluler. Jadi ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, ini adalah yang terjadi pada opa-oma. Oke, ketika mereka berkeringat, bercucuran, di sini akan terjadi penurunan volume plasma darah, volume cairan ekstraseluler, dia akan turun. Nah, ketika dia turun, tekanan plasma darah, tekanan darah akan turun. Nah, tekanan darah yang turun ini dideteksi oleh baroreseptor, menstimulasi sistem saraf simpatis dan juga menstimulasi otot otot-otot jantung sehingga curah jantung meningkat, tekanan perifer meningkat, tekanan darah meningkat untuk mengkompensasi tadi. Selain itu juga akan terjadi perpindahan cairan dari cairan interstisial menuju ke plasma darah demi menaikkan volume plasma. Nah, ini jangka pendeknya yang terjadi pada opa-oma. Sementara kalau untuk jangka panjangnya, ya di sini ketika asupan cairan berkurang atau kita kekurangan air ketika sedang mudahnya berkeringat seperti itu ya. Selain refleks baroreseptor, akan ada juga ya osmoreseptor yang aktif. Nah, osmoreseptor yang aktif ini dia dapat mengaktifkan hipotalamus. Itu dia nanti bisa mengaktifkan pusat haus seperti itu ya dan juga mengaktifkan pengeluaran vasopresin seperti itu. Oke, rasa haus meningkat, kita nanti akan minum seperti itu ya. Di sini minumannya contohnya minuman isotonis. Nah, selain itu juga vasopresin dia nanti dapat menurunkan volume urin dengan cara ini yang saya bilang tadi di sel prinsipal. Dia terikat dengan reseptor, lalu membentuk aquaporin 2, mengambil H2O, seperti itu. Nah, lalu kontrol jumlah urin. Jadi ketika volume plasma darah turun, tekanan darah akan turun. Dideteksi oleh baroreseptor, sama seperti tadi. Nah, dia bisa mengaktifkan menstimulasi medula oblongata seperti itu. Nah, untuk medula oblongata sendiri nanti dia akan mengirimkan sinyal simpatis ya. Maaf, iya sinyal simpatis menuju ke reseptor alfa 1 di pembuluh darah memicu vasokonstriksi arteriola aferen seperti itu. Dan juga dia bisa menstimulasi makula densa untuk bukan menstimulasi, menginhibisi makula densa sehingga renin yang dihasilkan itu sedikit. Jadi, inhibisi RAAS, sehingga laju filtrasi glomerulus dia akan menurun, urin dia akan menurun jumlahnya. Oke, lalu keseimbangan garam. Garam dia selalu diikuti oleh air secara otomatis, karena air akan mengikuti garam dengan tekanan osmotik. Nah, ketika napas turun, air juga akan turun jumlahnya. Tekanan darah akan turun. Nah, ini sebenarnya sama seperti tadi, laju filtrasi turun, maka laju Na+ yang terfiltrasi dia akan turun seperti itu. Jadi ekskresi dari natrium dan juga klorin dia akan turun. Nah, ketika tekanan darah turun, aldosteron akan naik. Aldosteron tadi gunanya apa? Untuk mereabsorpsi si natrium. Jadi ekskresinya memang berkurang. Nah, ketika ekskresinya berkurang di dalam darah, dia akan banyak. Kalau dia akan banyak di dalam darah, air akan mengikuti si NaCl ini. Oke, sehingga dia dapat memperbaiki kondisi sebelumnya. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Dadah.